Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi ulumihi thumma tadafa'atil khalaiqu wa dafa'a ba'duhum ba'da li shiddati az-ziham wa ikhtilafil aqdam. وانضاف إليه شدة الخجلة والحياء من الافتضاح والاختزاء عند العرض على جبار السماء فاجتمع وهج الشمس وهر الأنفاس واختراق القلوب بنار الحياء والخوف ففاض العرق من أصل كل شعرة حتى سال على صعيد القيامة ثم ارتفع على أبدانهم على قدر منازلهم عند الله وبعضهم بلغ العرق ركبتيه وبعضهم حقويه وبعضهم إلى شحمة أذنيه وبعضهم كاد يغيب فيه. قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم برشحه إلى أنصاف أذنيه. وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهبوا عرقهم بالأرض 70 باعا ويلجمهم ويبلغ آذانهم. كذا رواه البخاري ومسلم في الصحيح. وفي حديث آخر قياما شاخصة أبصارهم 40 سنة إلى السماء فيلجمهم العرق من شدة الكرب. وقال عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدنو الشمس من الأرض يوم القيامة فيعرق الناس فمن الناس من يبلغ عرقه عقبة ومنهم من يبلغ نصف ساقه ومنهم من يبلغ ركبتيه ومنهم من يبلغ فخذه ومنهم من يبلغ خاصرته ومنهم من يبلغ فاه وأشار بيده فألجمها فاه ومنهم من يغطيه العرق وضرب بيده على رأسه هكذا. فتأمل يا مسكين بعرق أهل المحشر وشدة كربهم وفيهم من ينادي فيقول رب أرهني من هذا الكرب والانتظار ولو إلى النار وكل ذلك ولم يلقوا بعد حسابا ولا عقابا فإنك واحد منهم ولا تدري إلى أين يبلغ بك العرق إلى آخره. Makna perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Kemudian para makhluk di padang mahsyar durung mendurung dan sebagian mereka mendurung sebagian yang lain karena sangat berdesakan dan berselisihan tapak kaki. Karena manusia sejak Adam sampai hari kiamat berkumpul di situ, ditambah lagi makhluk-makhluk yang lain, maka tempatnya menjadi sesak dan saling desak mendesak, durung mendurung satu dengan yang lainnya. Dan ditambahkan kepadanya oleh sangat malu dan takut disebabkan terbuka rahasianya dan merasa hina ketika dihadapkan kepada yang maha kuasa di langit Jabbaris Sama. Jadi artinya di situ terkumpul mana keadaannya susah. Nah, ditambah lagi perasaan takut, perasaan malu akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkumpullah, terhimpunlah artinya nyala matahari, panasnya napas, sasak, napas ini panas, dan ditambah lagi terbakarnya hati dengan api rasa malu dan takut. Maka mengalirlah keringat dari asal setiap bulu, dari setiap puri-puri artinya. Nah, keluar paluh, keluar keringat.
sehingga mengalir di atas dataran kiamat. Halaman padang mahsyar itu menjadi basah, menjadi berair dengan keringat. Kemudian keringat itu naik ke badan mereka menurut kadar kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagian mereka keringatnya sampai kepada dua lututnya, dan sebagian mereka sampai kepada kedua pinggangnya, dan sebagian mereka sampai kepada cuping dua telinganya, dan sebagian mereka hampir-hampir hilang, tenggelam dalam keringat itu. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yauma yaqumun nas li rabbil alamin hatta yagiba ahaduhum bi rashhi ila ansabi udhunai." Artinya hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan alam semesta, sehingga salah seorang dari mereka dalam keringatnya sampai ke tengah dua telinganya. Nah, jadi walaupun kawan kita ini di samping kita, betatai kita, tapi inya punya kedudukan tinggi di sisi Allah, inya keringatnya hanya sampai tumit. Nah, di sebelahnya ada orang yang banyak melakukan maksiat di muka bumi, keringatnya sampai ke telinga. Nah, padahal berdirinya betatai. Nah, itulah terjadi pada hari kiamat. Nah, seekungnya lagi ada tenggelam, lamas dalam keringatnya. Ada sampai pinggang, yang di sebelah kita ada sampai telinga, yang di sebelahnya lagi ada sampai kepalanya. Tergantung kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'raqun nas yaumal qiyamah hatta yadhhaba 'alaquhum bil ardi 70 ba'a wa yuljimuhum wa yablughu adhanahum." Artinya manusia berkeringat pada hari kiamat, sehingga keringat mereka pergi di bumi 70 dapak, dan keringat itu mengekang mereka dan sampai ke telinga mereka. Begitulah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih, dan dalam hadis yang lain, qiyaman syakhisatan absaruhum 40 sanah ila as-sama' wa yuljimuhumul araq min syiddatil karbi. Artinya mereka itu di padang mahsyar dalam keadaan berdiri, lagi pandangan mereka tegak selama 40 tahun ke langit. Selama 40 tahun cangang melihat langit. Lalu mereka dibelenggu oleh keringat mereka karena sangat kesusahan. Uqbah bin Amir berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tadnu syamsu minal ardi yaumal qiyamah faya'raqun nas faminan nas may yablughu 'araquhu 'aqibah wa minhum may yablughu nisfa saqih wa minhum may yablughu rukbatah wa minhum may yablughu fakhidhah wa minhum may yablughu khasiratah wa minhum may yablughu fa wa asyara bi yadihi fa aljamaha fa wa minhum man yughtihi al-araq wa daraba bi yadihi ala ra'sihi hakadha." Artinya matahari itu dekat dari bumi. Pada hari kiamat di padang mahsyar itu matahari parak. Maka manusia berkeringat. Di antara manusia ada orang yang keringatnya sampai ke tumitnya, sampai ke tumit saja.
Di antara mereka ada orang yang keringatnya ke pertengahan batisnya. Di antara mereka ada orang yang keringatnya sampai ke lututnya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke pahanya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke pinggangnya. Di antara mereka ada yang keringatnya sampai ke mulutnya. Dan beliau memberi isyarat dengan tangannya, lalu mengekang tangannya ke mulutnya. Dan di antara mereka ada yang ditutupi oleh keringat, dan beliau memukulkan tangannya ke atas kepala beliau demikian. Sampai artinya keringat itu menutupi kepalanya, lamas dalam keringat dalam palu. Ini termasuk daripada ahwalu yaumil qiyamah, huru hara di padang mahsyar. Nah, ini huru hara di padang mahsyar itu. Mana sasak, mana panas, mana bepaluh, mana betilanjang, mana kada makan, kada ada minum. Nah, ini termasuk ahwal yaumil qiyamah, huru hara yang terjadi di padang mahsyar itu. Maka pikirkanlah wahai orang yang patut dikasihani tentang keringat penghuni padang mahsyar dan sangatnya kesusahan mereka. Dan di antara mereka ada yang berseru seraya berdoa, wahai Tuhanku, lapangkanlah aku dari kesusahan ini dan penantian walaupun ke neraka. Sampai ada yang putus asa. Artinya ya Allah, ini kada ada keputusannya, kada ada kejelasannya di sini. Mana bepaluh, mana panas, sudah biarkan neraka aja asal ada keputusannya. Nah, daripada putus asanya manusia pada waktu huru hara itu. Dan semua yang demikian itu mereka belum menemui sesudahnya akan hisab dan siksaan. Beluman lagi dihisab ini. Nah, belum lagi dihisab, belum lagi ditimbang amal. Belum lagi dipanggil oleh Allah untuk ditanyai satu persatu oleh Allah, beluman lagi. Ini hanya mulai dibangkit di kubur, dihalau ke satu tempat yang namanya mahsyar itu. Belum ada proses lagi nih, belum ada proses dihisab, beluman lagi. Ditimbang amal belum, ditanya berapa umur oleh Tuhan, berapa nikmat belum lagi. Hanya sampai di situ. Maka sesungguhnya engkau adalah salah seorang dari mereka. Nah, kita ini pasti ada di situ. Nah, kadang taliungnya, kadang kau berlindungnya. Setiap manusia yang hidup ini pasti ada, semua anta kumpul di situ. Maka sesungguhnya engkau adalah salah seorang dari mereka itu. Dan engkau tidak tahu sampai di mana keringatmu itu. Karena di padang mahsyar itu kita kada tahu lagi apakah keringat kita ini sampai tumit saja, apakah keringat kita sampai pusat, keringat kita sampai dada. Nah, kita belum tahu lagi. Ketahuilah bahwa setiap keringat yang tidak dikeluarkan oleh kepayahan di jalan Allah dari ibadah haji, jihad, puasa, pulang pergi dalam memenuhi keperluan orang muslim dan menanggung kesulitan dalam amar ma'ruf dan nahi munkar, maka keringat itu akan dikeluarkan oleh rasa malu dan takut. Dan di dataran tinggi kiamat dan lamalah kesusahan padanya. Jadi artinya kayak apa caranya supaya di hari itu kita kada banyak paluh. Kada banyak paluh. Jangan sampai paluh kita sampai ke telinga. Jangan sampai paluh sampai ke pinggang. Nah, jur Imam Ghazali, supaya paluh itu di sana jangan banyak, jangan sampai lamas lawan paluh seorang,
maka hendaknya keringat itu dikeluarkan di dalam dunia ini. Nah, setiap keringat yang kita keluarkan karena beribadah kepada Allah, setiap keringat yang kita keluarkan waktu kita menuntut ilmu, setiap keringat yang kita keluarkan untuk menolong orang Islam, keringat yang kita keluarkan untuk amar ma'ruf nahi munkar, keringat yang kita keluarkan di dalam melakukan ibadah, nah, itu akan meringankan keringat di padang mahsyar kaina. Artinya orang yang sudah lapah, orang yang sudah menemui kepayahan ibadah dalam dunia, maka di sana kaina kering paluhnya, kering keringatnya. Tapi orang yang dalam dunia ini kada biasa berpaluh beribadah, kada biasa berkeringat menolong orang, kada biasa berkeringat menuntut ilmu. Nah di sana kita kumpul keringatnya, ya lamas dalam paluh jadinya. Dalam dunia kada mau lapah beramal, dalam dunia kada mau lapah beribadah. Diberi amalan 500 pas kebanyakan 500. Bari amalan ini mah kada tahan mengamalkan itu kebanyakan. Nah kada mau banyak beramal, kada tahan banyak, kada tahan lapah duduk, kada tahan lapah berjalan, kada tahan lapah beribadah. Nah kayaknya di akhirat itu tak kumpul lapahnya, tak kumpul keringatnya. Nah jadi artinya di padang mahsyar itu kan ada samuaan manusia, sulit seperti itu. Nang sulit ini di padang mahsyar itu orang yang dalam dunia kada mau sulit untuk beribadah kepada Allah. Bila orang dalam dunia ini hakun mau beuyuh, mau bersusah payah, mau memerangi hawa nafsu untuk beribadah, nah di sana ini akan menemui kelapangan, menemui kenyamanannya. Setiap keringat yang tidak dikeluarkan oleh kepayahan di jalan Allah, setiap keringat yang tidak dikeluarkan oleh kepayahan di jalan Allah dari ibadah haji, jihad, puasa, pulang pergi dalam memenuhi keperluan orang muslim, kita menggeni orang tepaluh kita, menggeni apa misalnya pekerjaan apa, keluar paluh kita, nah itu akan mengurangi paluh kena di akhirat. Jikalau manusia itu selamat dari jahil dan tipu daya, niscaya ia mengetahui bahwasanya kepayahan keringat dalam menanggung kesulitan-kesulitan taat itu lebih ringan urusannya dan lebih pindik masanya daripada keringat kesusahan dan penantian pada hari kiamat. Kayak apa kita susahnya beribadah dalam dunia ini, kada ada artinya dibanding susahnya menghadapi hari mahsyar itu. Ibadah itu kayak apa nang susah dalam dunia ini, kayak apa nang ngalih ibadah itu kayak apa yang payah. Kada apa-apanya payah itu dibanding payah di padang mahsyar itu. Jikalau manusia itu selamat dari jahil, nah, karenanya jahil, karenanya tertipu, lalu kada hakun susah payah beribadah, kada hakun susah payah beribadah. Nah, jakanya kada jahil, kada tertipu, niscaya ia mengetahui bahwasanya kepayahan keringat dalam menanggung kesulitan-kesulitan taat itu lebih ringan urusannya dan lebih pindik masanya daripada keringat kesusahan dan penantian pada hari kiamat. Karena sesungguhnya hari kiamat itu adalah hari yang besar kesulitannya dan panjang masanya. Sifat panjangnya, lawasnya hari kiamat. Para makhluk pada hari para makhluk berdiri dengan tegak penglihatan mereka, yang terbelah atau terpecah hati mereka. Mereka tidak diajak bicara dan tidak diperhatikan pada urusan mereka. Nah, di hari kiamat yang dalam keadaan susah tadi, kalau pun ada orang yang berinisiatif hendak mengurus nih kayak apa supaya biris, kada ada. Nah,
Walaupun ada orang nama urusakan di sana kayak apa supaya lakas nih urusannya dihisap, ada nama urusnya. Nah, kada ada nama urusnya, kada diperhatikan di situ, kada diurusi di situ. Mereka berdiri selama 300 tahun. 300 tahun kalau dihitung dengan tahun dunia. Dihitung dengan tahun 300 tahun berdiri dalam keadaan tak umbang ambing. Kada tahu arah hendak kemana. 300 tahun kalau dianggap dihitung dengan tahun dunia, dengan tidak makan sekalipun, tidak minum sekalipun, dan mereka tidak mendapatkan angin yang sepoi-sepoi. Mana ada angin, manusia kebanyakan itu samuan panas. Ini memang kayak itu standarnya nih, standarnya memang kayak itu. Kalau hendak nyaman, ya kecuali orang-orang ada istimewa ya nyaman. Kalau orang-orang biasa ya kayak ini. Ya kayak ini keadaannya. Ibarat dalam sebuah kapal, yang macam itu bang sudah dalam kapal tuh. Kecuali orang yang berduit mengontrak kamar ya bahasa. Nah, kalau keadaannya ya macam itu. Nengaran padang mahsyar tuh kada ada makanan, kada ada minuman, kada ada pakaian. Nah, ya macam itu keadaannya. Kecuali orang-orang yang dalam dunia ada keistimewaan, nah itu dapat fasilitas khusus di situ. Nah, jadi 300 tahun dulu nang kada tahu apa-apa. Sesudah dibangkit dari kubur itu. Ka'ab dan Qatadah membaca ayat Al-Quran surat Al-Mutaffifin, yauma yaqumun nas lirabbil alamin, artinya hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan alam semesta. Ka'ab berkata mereka berdiri sekedar 300 tahun. 300 tahun. Ini totalnya di situ kayaknya sekitar 50.000 tahun. Sampai kita ada keputusan ke surga atau ke neraka. Itu disebutkan oleh Nabi kita 50.000 tahun. Masa antara kita bangkit dari kubur sampai ada kejelasan kita surga atau neraka itu 50.000 tahun. Nah 300 tahun kita nang berdiri aja, nang kada napa-napa, kada ada kabar, kada ada berita, mau kemana, hendak kemana. 300 tahun. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW membaca ayat ini, kemudian beliau bersabda, ujar Nabi, kaifa bikum idza jama'akumullah kama tajma'un nabla fil kinanah 50 alfa sanah wa la yanzuru ilaikum. Artinya, bagaimana denganmu apabila Allah mengumpulkanmu sebagaimana kamu mengumpulkan anak panah dalam penyimpanannya. Anak panah, manusia kayak anak panah, dikumpul, dibuat dalam wadah anak panah itu selama 50.000 tahun. Selama 50.000 tahun. Dan dia tidak memperhatikan kepadamu. Al-Hasanul Basri berkata, apakah sangkaanmu dengan hari yang mereka berdiri pada hari itu di atas tapak kaki mereka sekedar 50.000 tahun? Mereka tidak makan pada hari itu sekali makan pun, dan tidak minum padanya sekali minum pun. Sehingga apabila terputus leher mereka karena haus dan terbakar perut mereka karena lapar, maka mereka dibawa ke neraka, lalu mereka diberi minum dari sumber yang sangat panas, yang telah datang waktu panasnya dan sangat hausnya. Maka apabila segala usaha mereka telah sampai kepada apa yang tidak ada kemampuan bagi mereka, maka sebagian mereka berbicara dengan yang lain pada mencari orang yang dimuliakan atas Tuhannya. Nah, sudah sekian ratus tahun hanya ada kepikiran
berunding. Jangan kita mencari orang yang dekat lawan Tuhan. Nah, dalam dunia siapa dulu? Siapa yang dekat lawan Tuhan? Coba pun kita datangi, barangkali bisa mengurus lawan Allah. Kayak apa juga nasib kita di sini nah. Ini sudah beribu-ribu tahun di sini, kalau ada kabarnya beritanya. Maka sebagian mereka berbicara dengan yang lain pada mencari orang yang dimuliakan atas Tuhannya, agar ia memberi syafaat bagi mereka. Maka mereka tidak bergantung dengan seorang nabi, melainkan ia menolak mereka. Datangi nabi, menolak, dan berkata kepada mereka, tinggalkanlah aku nafsi-nafsi. Diriku disibukkan oleh urusanku dari urusan orang lain. Nabi pun sempat berkata demikian. Aku pun ya Nabi kada tahu juga nasibna. Dan masing-masing beralasan dengan kerasnya kemurkaan Allah Ta'ala. Dan ia berkata, Tuhan kami sungguh murka pada hari ini dengan kemurkaan yang dia tidak pernah murka seperti itu sebelum dan sesudahnya. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat kepada yang diizinkannya baginya. Tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya, dan dia telah meridai perkataannya. Jadi syafaat di situ hanya bisa diberikan oleh orang-orang yang dapat izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Pertama yang diberi izin oleh Allah memberi syafaat itu adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pertama yang memberikan syafaat kepada umat ini. Maka renungkanlah tentang lamanya hari ini dan sangatnya penantian padanya, sehingga ringan atasmu penantian sabar dari perbuatan-perbuatan maksiat pada umurmu yang pendek ini. Dengan mengetahui ini, susahnya hari ini, maka kita akan bisa menahan diri dari perbuatan maksiat itu. Kayak apa garang maksiat itu nyamannya, kada sebanding dengan kesusahan yang diterima akibatnya itu. Ketahuilah bahwa barang siapa yang lama penantiannya di dunia bagi kematian, karena sangat penderitaannya bagi sabar dari segala nafsu syahwat. Orang yang dalam dunia dia merasa lawas mati karena banyaknya penderitaan yang dihadapinya dalam menghadapi nafsu syahwatnya, maka pendeklah penantiannya pada hari itu secara khusus. 50.000 tahun di sana itu ukuran umum, ukuran standarnya. Cuma dalam waktu 50.000 tahun di padang mahsyar itu ada manusia yang hanya dirasakan oleh Allah perasaan setahun di sana. Ada manusia yang dirasakan Allah di sana rasanya hanya sebulan. Ada yang rasanya di sana hanya setengah hari. Itu tergantung banyaknya ibadah, banyaknya amal kebaikan yang dia lakukan di dunia ini. 50.000 tahun itu ukurannya. Kalau orang itu misalkan ada banyak beribadah kepada Allah, orang itu banyak melakukan maksiat di muka bumi, banyak ada baiknya pada baiknya, yaitu 50.000 tahun di sana. 50.000 tahun di situ berdiam di padang mahsyar. Tapi kalau orang itu ada kedudukan khusus di sisi Allah, tergantung seberapa tingginya kedudukannya di sisi Allah, itu macam-macam lagi. Nah, sama orang dalam kubur. Nah, orang dalam kubur itu nang mati di zaman Nabi Adam misalnya, nang mati di zaman Nabi Nuh, itu kita akan dibangkit oleh Allah pada tiupan sangkakala yang kedua. Berapa ribu tahun? 5, 6 ribu, 7 ribu tahun. Tapi bagi orang-orang yang taat kepada Allah, mereka merasa dalam kubur itu seperti orang yang belum puas guringnya.
Nah, merasa seperti orang belum puas guring. Padahal mati sudah 3.000 tahun telah lalu. Matinya 4.000 tahun telah lalu. Begitu tiupan sanggakala Israfil bangun, nah asahnya bangun guring. Tapi ada yang bujur-bujur dirasakan dalam kubur itu seperti itu 3.000 tahun, memang rasa 3.000 tahun. Nah itu bagi orang-orang yang kebaikannya lebih banyak daripada kejahatannya, sehingga waktu yang terasa dalam kubur ya waktu yang ada. Umpamanya kita kiamat lagi 5.000 tahun misalnya, atau kiamat lagi 2.000 tahun, atau 1.000 tahun lagi kiamat, kita mati. Nah mati masuk kubur. Nah di dalam kubur kita 1.000 tahun lah menunggunya, hanya dibangkit. Tapi bagi orang-orang yang mulia di sisi Allah, orang banyak amal kebaikan, dalam 1.000 tahun itu mungkinnya perasaannya cuma seperti 2-3 menit atau waktu setengah jam penantian di alam kubur itu. Nah sama di padang mahsyar pun kayak itu. Padang mahsyar itu standarnya dari mulai bangkit kubur sampai penentuan surga neraka 50.000 tahun. Itu waktu nang bujurnya. Nah untuk orang-orang yang istimewa di muka bumi, yang banyak ibadah kepada Allah di muka bumi, nah itu dirasakan kepadanya mungkin ada waktu rasa setahun di situ, ada rasa sebulan aja, ada rasa seminggu aja, ada rasa sehari aja di sana. Nah tergantung amal ibadahnya. Orang yang dalam dunia dia sabar menghadapi nafsu syahwatnya, hendak maksiat ditahannya, hendak melakukan yang haram ditahannya. Nah, itunya di sana akan merasa pindik di padang mahsyar itu, kadang merasa lawas. Rasulullah SAW ketika ditanyakan tentang lamanya hari itu, maka beliau bersabda, "Udah sahabat, wahai Rasulullah, lawasnya pang 50.000 tahun di situ kayak apa? Makan kada, minum kada, kan kada mau mati sudah kada ada lagi. Kayak apa aja susahnya di sana, kada mau lagi mati." Lalu Nabi kita bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, innahu la yukhaffafu 'alal mu'min hatta yakuna ahwana 'alaihi minas salatil maktubah yusalliha fid dunya." Artinya ujar Nabi, demi zat yang jiwaku di dalam kekuasaannya, sesungguhnya diringankan demikian itu atas orang mukmin, sehingga itu lebih ringan atasnya daripada salat yang diwajibkan yang dikerjakannya di dunia. Orang-orang yang beriman kepada Allah kayak apa 50.000 tahun itu lawasnya macamnya sembahyang zuhur. Paling 5 menit untung sembahyang zuhur itu. Nah kayak itu bang di sana rasanya, rasa 5 menit itu aja bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Ada mengalami 50.000 tahun, 300 tahunnya kada tahu. Ini serasa di padang mahsyar itu cuma rasa kayak orang sembahyang fardu. Masa itu aja lawasnya. Sehingga itu lebih ringan atasnya daripada salat yang diwajibkan yang dikerjakannya di dunia. Maka bersungguh-sungguhlah agar kamu termasuk orang-orang mukmin itu. Bersungguh-sungguhlah agar kamu termasuk orang-orang mukmin itu. Maka selama tersisa bagimu napas dari umurmu, maka perkara itu diserahkan kepadamu dan persiapan di hadapanmu. Nah, sekarang kita artinya umur masih ada, kesehatan masih ada di tangan kita. Hendak berlawas-lawas di sana atau hendak setumat saja di sana di padang mahsyar itu. Beramallah pada hari-hari yang pendek. Dunia ini pendek. Umur dunia ini ada yang mengatakan 7.000 tahun kurang lebihnya. Habis kiamat dah. 7.000 tahun. Sekarang udah berapa tahun dari ribunya wallahu alam. Nah, cuma ada yang mengatakan dunia ini 7.000 tahun. Dibanding 50.000 tahun kita di padang mahsyar aja begananya 50.000 tahun. Nah umur dunia cuma 7.000.
Nah andai kata kita ini berumur 7.000 ya masih pindik juga dibanding 50.000 di sana. Apalagi umur kita cuma 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun, kan ada artinya. Beramallah pada hari-hari yang pindik untuk hari-hari yang panjang. Niscaya kamu beruntung dengan keuntungan yang tidak ada akhir bagi kebahagiaannya. Dan pandanglah hina kepada umurmu. Pandanglah hina kepada umurmu. Berapa kita umur paling 60 tahun, 70 tahun dituhakan lagi 70 tahun. 70 ada apa-apanya dibanding di padang mahsyar itu 300 tahun kita berdiri saja jangan ke langit. Maka pandanglah hina kepada umurmu bahkan umur dunia yaitu 7.000 tahun. Karena sesungguhnya jikalau kamu sabar 7.000 tahun umpamanya kita nih hidup dalam dunia 7.000 tahun umur umpamanya sabar kita agar kamu terlepas dari hari yang kadarnya 50.000 tahun niscaya keuntunganmu itu besar dan kepayahanmu itu sedikit. Masih untung lagi kita andai kata kita 7.000 tahun berumur 7.000 tahun kita diberi umur kita menderita hidup susah hidup tapi kita waktu 50.000 tahun berikutnya kita nyaman masih untung. Nah, 7.000 tahun kita bersusah payah umpamanya mun ada juga orang diberi umur 7.000 tahun. Nah, ini umur diberi Tuhan seumur dunia 7.000 tahun. Susah payahnya di sini. Susah payah menahan nafsu, menjunjung perintah Allah, menjauhi larangannya 7.000 tahun. Mati umpamanya. Nah, tapi waktu orang 50.000 tahun kayaknya susah, inya nyaman. Masih untung banyak lipatnya berapa kali untung artinya. Apalagi umur kita misalnya 70 tahun, kita menahan diri dari yang diharamkan Allah. Kita suruh, kita junjung perintah Allah selama umur 60 tahun nih untuk mendapatkan kebahagiaan 50.000 tahun di mahsyar itu berapa kali lipat untungnya. Nah orang nang rugi, orang nang hina itu orang yang menggunakan umur 70 tahun ini bersenang-senang hakun menderita 50.000 tahun. Kan kada pintar ngarannya. Kada pintar. 60 tahun berpuya-puya, bersenang-senang, tapi kita menderitanya 50.000 tahun. Belum lagi neraka, belum kisah neraka lagi, hanya kisah padang mahsyar. Nah itu orang nang jahil atau tertipu tadi. Kalau kita masih berakal aja, nah kita masih berakal pasti kita akan menggunakan umur nang pindik ini untuk taat kepada Allah demi mencapai kebahagiaan, kenyamanan di padang mahsyar yang 50.000 tahun itu. Sehingga orang merasa 50.000 tahun, kita hanya merasa 5 menit diam di situ. Hanya 5 menit. Nah kemudian sifat hari kiamat, bencana-bencananya dan nama-namanya. Jadi artinya kepayahan dalam kubur, keangkaran munkar nakir, apalagi huru haraknya kita dibangkit di kubur, huru haraknya dihalau ke padang mahsyar, huru haraknya di padang mahsyar itu bagi orang nang kada beramal ibadah banyak. Amun kita beramal ibadah banyak saja kada ada sakitnya itu. Munkar nakir nang ganas kada macam itu. Israel nang pinaganas menghadapi kita nyaman. Kubur nang sempit jadi luas. Masa 50.000 tahun jadi 5 menit. Amun kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nang susah ini amun kita banyak maksiat. Banyak melulusakan hawa nafsu, apa nang nafsu hendak gawi, apa nang nafsu hendak makan, kada tahu halal kah haram kah duitnya di mana kada tahu. Ini nang susah. Matinya susah, dikubur susah, huru haraknya macam-macam. Namun kita nyaman dalam dunia ini kita dapat petunjuk, dunia kita bisa menggunakan akal, maka kada akan susah menghadapi hari-hari kematian dan seterusnya itu. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله
محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم يا